Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru saja menemukan channelnya Kak Furkan, di sini harus Bapak Ibu tahu bahwa channelnya Kak Furkan itu membahas informasi terkini seputar dunia pemerintahan. Jadi khususnya tentang ASN, P3K, dan CPNS akan dibahas secara detail di channelnya Kak Furkan. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan atau baru klik channelnya Kak Furkan, ya silakan ditekan yang merah-merah itu Bapak Ibu ya. Silakan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload informasi terbaru dan terkini terkait P3K maupun CPNS. Nah, selain itu teman-teman juga bisa belajar matematika dari jenjang SMP sampai SMA ya Bapak Ibu kelas 12. Ada pembahasan soal SNBT, kemudian ada pembahasan soal OSN, matematika SMP maupun SMA, kemudian ada soal pretest PPG, soal SKD kedinasan, soal CPNS 2024, dan lain sebagainya. Itu insya Allah sudah terbahas secara lengkap di channelnya Kak Furqan. Jadi tidak ada ruginya untuk teman-teman menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Oke, di sini ada pengumuman terbaru ya dari Medan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 2 Pemkot Medan tahun anggaran 2024. Cek nama-nama dan keterangan kode pada lampiran link ini. Coba kita sepil beritanya Bapak Ibu ya. Ini dari pojok satu Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Medan merilis ya Bapak Ibu ya pengumuman hasil seleksi kompetensi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 di lingkungan pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2024. Di mana perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 2 di lingkungan Kota Medan tahun anggaran 2024 ini dirilis Rabu kemarin 2 Juli 2025 yang mencakup tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga guru. Dan dalam rangkaian lampiran yang diunggah di laman resmi BKPSDM ada 8 poin yang harus diperhatikan P3K, yaitu tentunya yang pertama itu adalah hasil seleksi kompetensi penerimaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja tahap 2 di lingkungan Pemkot Medan adalah sebagaimana tercantum di lampiran pengumuman ini. Yang kedua, keduanya pengertian dari kodenya seperti ini. Nah, ini ada kode-kode yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Kode L itu pokoknya ada L-nya itu lulus Bapak Ibu ya. Biasanya keterangannya kalau lulus itu R2 garing L, R4 garing L, R3 garing L dan seperti itu. Kemudian R2 itu adalah STHK2 menurut Unpan RB nomor sekian. R3 itu adalah honor terdata ya. Jadi non ASN terdata di database BKN yang terkuat di keputusan Unpan RB nomor sekian. Kemudian ada R3B Bapak Ibu ya. Non ASN terdata menurut ini diseleksi P3K tahap 2. Jadi kalau R3 aja itu berarti tahap 1. Biasanya nanti kalau di tahap 1 R2, R3 masuk optimalisasi itu biasanya ada kodenya R3 garing L2. Artinya masuk optimalisasi di tahap 2. Kalau R3B itu berarti teman-teman itu tesnya itu di P3K tahap 2. Kemudian R3T ini adalah besaran Mas N terdata, ya kan terdata juga, cuma dialihkan ke formasi lain atau jabatan tampungan istilahnya Bapak Ibu ya, R3T. Jadi ada beberapa kategori R3T bisa dialihkan ke instansi lain dengan memperhatikan tetap linearitas apa jurusannya seperti itu. Kemudian adalah R4. R4 ini non ASN tidak terdata. Nah, di sini kalau kan berikan penjelasan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak terdata itu maksudnya bukan ngabdinya itu baru sebentar. Ada yang dari 2010 Bapak Ibu ya R4. Nah, jadi instansinya memang belum mendaftarkan di BKN ya. Ya masuk R4 ya kan. Mau nggak mau. Padahal beliau-beliau sudah ngabdi di 2010 ya kan. Ada yang ngabdinya dari 2015 sudah masuk ya kan R2 R3. Nah, tetapi kalau R4 ini memang belum bukan ngabdinya hanya sebentar karena tidak terdata. Nah, ini kan tergantung instansi masing-masing. Kemudian R5 adalah lulusan PPG ya, ini khusus guru menurut Kemenpan RB nomor sekian. Kemudian ada TH itu tidak hadir, TMS tidak memenuhi syarat, APS itu mengajukan pengunduran diri, DIS itu adalah peserta yang didiskualifikasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, semoga ini memberikan apa formasi kosong itu pengisian formasi kosong itu sangat penting ya karena banyak teman-teman yang belum mendapatkan formasi.
Dan nanti peserta yang dinyatakan lulus untuk mengunggah kelengkapan berkas pendukung secara elektronik di SSC akun masing-masing ya. Selain peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Ya, seperti itu. Jadi, nanti semoga saja nanti intinya teman-teman itu apa diakomodir lah ya teman-teman, khususnya untuk R4 ya. R4 itu memang belum ada kebijakan yang mengatur tentang bagaimana mekanismenya jika tidak mendapatkan formasi seperti itu. Oke, jadi di sini ada RDP kemarin ya di Kepala BKN, Menpan RB dan Komisi DPR 2 itu sudah mengadakan RDP kemarin pada Senin 30 Juni 2025. Kita coba simak pernyataan BKN yang 155.000 CSN 2024 orang, terdiri CPNS 241.577 orang dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN. Dan yang ketiga, memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan, Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi, dan ada di Sulawesi Barat, dan di Provinsi Bengkulu sebanyak 9.803. Kemudian yang belum selesai proses di instansi, ada 4 instansi, yaitu di BPK, Bovendigul, Sarmi, dan Kota Jayapura. Kementerian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang belum mengusulkan NIP P3K tahap 2 untuk KL ada 12 lembaga. Semoga teman-teman yang belum mendapatkan informasi segera dituntaskan juga ya. Ada solusi-solusi cerdas yang mungkin dari pihak penyelenggara. Nah, tadi ada 87% aja yang terisi ya. Bisa ada sekitar lumayan ya Bapak Ibu ya. Ada 13% yang bisa digunakan untuk memaksimalkan teman-teman R2, R3 maupun R4 yang belum mendapatkan formasi penuh waktu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Burhan. Semoga bermanfaat. Jadi aja di channel Kak Burhan salah informasi update setiap hari. Selamat terus dari Kak Burhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.